Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Fajar Nugraha, Sarjana Komputer Magister Komputer, selaku pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, saya Muhammad Rifki Prayoga dengan NIM 2024-53108 dan teman-teman saya yaitu Emma Hanif Melani dengan NIM 2024-53105, lalu Asfa Zakiatul Wardah dengan NIM 2024-53057, lalu Azizah Ulia Novalia Putri dengan NIM 2024-53066, dan yang terakhir ada Alivia Maila Hasanah dengan NIM 2024-53073. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tata kelola teknologi informasi pada pendidikan SMP. Yang pertama ada pengertian organisasi sekolah menengah pertama atau SMP. Pengertian organisasi dalam pendidikan adalah lembaga formal yang menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan struktur kepemimpinan, tenaga pendidik, dan peserta didik yang terorganisir. Di SMP, organisasi pendidikan terwujud dalam struktur yang melibatkan kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi, guru mata pelajaran sebagai pelaksana pembelajaran, wali kelas sebagai pembina siswa di tiap kelas, hingga OSIS sebagai organisasi resmi peserta didik. Semua komponen ini bekerja secara sinergis untuk mencapai visi dan misi sekolah. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Livia Maila Hasanah, NIM 2024-53073. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan layanan dan target organisasi sekolah menengah pertama. Untuk target pengguna, siswa mencapai kompetensi akademik membentuk karakter mulia. Lalu untuk guru melaksanakan pembelajaran efektif dan profesional. Dan orang tua mendapat informasi perkembangan anak dan dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Untuk pemerintah memenuhi standar nasional pendidikan, pelaporan dapodik, dan penggunaan dana BOS yang akuntabel. Lalu untuk masyarakat menghasilkan lulusan yang kompeten dan sekolah yang berkontribusi sosial. Untuk layanan utama ada layanan akademik, proses belajar sesuai kurikulum nasional. Lalu layanan administrasi, pengembangan, dan teknologi informasi. Ketergantungan terhadap teknologi informasi pada organisasi sekolah menengah pertama yaitu penggunaan teknologi informasi dalam operasional sekolah seperti e-learning, platform Google Classroom, LMS, dan lain-lain. Lalu administrasi sekolah, data siswa, nilai absensi, dan jadwal. Dan untuk komunikasi, guru, siswa, orang tua berkomunikasi melalui WA, email, dan evaluasi. Lalu untuk ujian berbasis komputer yaitu CPT, mempercepat proses penilaian dan akses belajar. Siswa dapat mengakses video, e-book, dan sumber belajar online. Tujuan tata kelola teknologi informasi pada sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu memastikan setiap penggunaan teknologi informasi di sekolah selaras dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan pembelajaran melalui platform, learning, raport, dan media digital yang efektif. Yang ketiga yaitu menjaga keamanan dan kerahasiaan data siswa serta guru dari risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan penggunaan perangkat, jaringan, dan sistem informasi agar anggaran teknologi informasi tepat sasaran dan efisien. Yang kelima yaitu mendukung kepala sekolah dan manajemen dalam mengambil keputusan yang strategis berdasarkan data yang akurat dan real-time. Pentingnya tata kelola teknologi informasi pada organisasi sekolah menengah pertama. Yang pertama yaitu sekolah semakin bergantung pada teknologi. Hampir seluruh proses sekolah kini berbasis digital, mulai dari pendaftaran siswa, absensi, nilai, hingga pelaporan ke pemerintah. Tanpa tata kelola yang baik, sistem ini rawan gagal dan menghambat operasional sekolah. Kedua yaitu mempersiapkan siswa di era digital sekolah yang memiliki tata kelola teknologi informasi yang baik, mampu menyediakan lingkungan belajar berbasis teknologi, sehingga siswa terbiasa dan siap menghadapi tantangan di era digital. Yang ketiga yaitu melindungi data pribadi siswa dan guru. Data pribadi adalah aset
penting yang wajib dilindungi. Tata kelola teknologi informasi yang baik memastikan ada kebijakan keamanan data yang jelas di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan teknologi yang dikelola dengan baik, mempercepat layanan kepada siswa dan orang tua agar informasi e-raport, jadwal, dan pengumuman dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima yaitu memenuhi regulasi pemerintah. Pemerintah mewajibkan sekolah melaporkan data melalui Dapodik dan menggunakan e-raport. Yang keenam yaitu mencegah pemborosan anggaran tanpa perencanaan teknologi informasi yang tepat. Sekolah berpotensi membeli perangkat atau sistem yang tidak sesuai kebutuhan. Tata kelola teknologi informasi memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Manfaat tata kelola TI di SMP. Manfaat pertama dari tata kelola TI adalah mengetahui efektivitas proses belajar mengajar. Dengan sistem TI yang terkelola dengan baik, sekolah dapat memantau sejauh mana metode pembelajaran yang diterapkan berhasil meningkatkan pemahaman siswa, sehingga evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Manfaat kedua, tata kelola TI mampu mempercepat proses administrasi sekolah. Pengelolaan data seperti pendaftaran siswa, pembagian jadwal, dan pelaporan keuangan menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan secara manual, sehingga staf administrasi dapat lebih banyak melayani tugas dalam waktu yang lebih singkat. Manfaat ketiga adalah merajutkan kemampuan dan keselamatan data. Tata kelola yang baik memastikan data siswa dan guru tersimpan dengan aman, terintegrasi dengan baik, dan tidak mudah hilang atau rusak, sehingga sekolah memiliki arsip digital yang andal. Manfaat keempat, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Dengan sistem TI yang terstruktur, risiko human error seperti salah input nilai atau kehilangan dokumen dapat ditekankan secara signifikan, sehingga akurasi data sekolah terjaga. Manfaat kelima, mendorong inovasi dalam metode pendidikan. Tata kelola TI yang baik membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran berbasis digital, seperti menggunakan media interaktif atau platform daring, sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Analisis keselarasan TI dan bisnis di SMP. Peran TI dalam mendukung strategi sekolah yang pertama adalah perluasan jangkauan, di mana pembelajaran online memungkinkan akses belajar di mana saja, sehingga sekolah dapat menjangkau siswa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kedua, TI berperan dalam analisis data, di mana data nilai siswa dianalisis untuk meningkatkan prestasi dan metode pengajaran, sehingga guru dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan data, bukan hanya intuisi semata. Ketiga, TI mendukung otomatisasi administrasi sekolah, seperti absensi dan penjadwalan, yang menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga staf dapat fokus dalam pekerjaan tugas pelayanan pendidikan, bukan pada pekerjaan manual yang berulang. Perkenalkan, nama saya Asfa Zakiatul Wardah dengan NIM 202453057. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan tata kelola TI di SMP dan juga dampak implementasi IT Strategy Management. Yang pertama yaitu rekomendasi perbaikan tata kelola TI di SMP. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kecepatan jaringan internet sekolah. Yang kedua yaitu mengadakan pelatihan rutin bagi guru dan juga staf mengenai penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem informasi sekolah yang terintegrasi seperti nilai, absensi, dan juga administrasi. Yang keempat yaitu memperkuat keamanan data siswa dan juga guru melalui backup data serta pengaturan hak akses. Yang kelima yaitu menyediakan fasilitas pembelajaran digital yang lebih memadai seperti komputer dan juga proyektor. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sistem TI untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan sekolah. Untuk yang selanjutnya ada dampak implementasi IT Strategic Management. Yang pertama itu di bagian waktunya, proses administrasi dan pengolahan data menjadi lebih cepat. Kemudian di bagian biayanya, mengurangi penggunaan kertas
dan juga biaya operasional administrasi. Selanjutnya di bagian pelayanannya, informasi akademik dapat diakses lebih mudah oleh siswa dan juga orang tua. Kemudian pembelajarannya, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan juga lebih interaktif. Selanjutnya kepuasan pengguna, meningkatkan kepuasan siswa dan juga guru dan juga orang tua terhadap layanan sekolah. Untuk yang selanjutnya, produktivitas, kinerja guru dan juga staf menjadi lebih efisien karena terbantu oleh sistem digital.